Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat wal afiat, masih memberikan beberapa kenikmatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Loh, kok hanya nengok saja? Ayo baca salawat sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Namanya adalah sholawat sajaratin nuhud atau sholawat pohon uang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Namanya adalah sholawat Jibril. Ayo membaca sholawat nariyah saja ya. Nanti bukan saja, kalau baca sholawat semuanya nanti itu terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadanil ladzi tankhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bil khawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamami biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati kulli ma'lumilak. Itu adalah namanya sholawat nariyah. Semoga kita tergolong orang yang ahli sholawat ya, orang yang mencintai Rasulullah dan besok kelak mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Setidaknya kita itu hafal beberapa sholawat ya, walaupun tidak semuanya, karena sholawat itu redaksinya adalah banyak sekali. Setidaknya kita hafal sholawat sajaratin nuhud, sholawat Jibril, sholawat munjiat, sholawat Ibrahimiyah, sholawat nariyah, sholawat badar ya, itu ada yang paling tidak itu harus hafal. Maka sengaja setiap membuat video itu pertama adalah membaca sholawat bersama-sama. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official ya. Bagi kawan-kawan yang baru ketemu channel ini ya, ayo tolong di subscribe dan di komen ya. Kalau perlu, kalau dianggap penting informasi ini, berikanlah share kepada kawan-kawan kita ya. Semoga kita semua termasuk andil dalam dakwah. Amin amin ya rabbal alamin ya. Karena channel ini adalah channel insya Allah khusus ya, mengenai fadilah membaca sholawat, keajaiban membaca sholawat, keberkahan membaca sholawat, kemudian macam-macam sholawat. Artinya berbagai macam redaksi sholawat. Insya Allah yang diterangkan adalah berkisar mengenai sholawat. Sholawat itu ya sebetulnya juga termasuk orang yang membaca sholawat ini perintah kalau berdasarkan Al-Quran ya. Berdasarkan Al-Quran itu perintah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibaca muadzin itu loh kalau mau adzan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu ya di dalam Al-Quran, bahwa Allah beserta malaikatnya pun bersolawat. Maka kita bagi orang-orang yang beriman diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan hadis 1. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Asani ati mir Rabbi azza wa jalla faqala man shalla alaika min ummatika sholatan kataballahu biha asaro hasanatin
wa makhaha anhu asra sayyiati wa rafa'alahu asra darajatin wa radda alaihi mislaha, yang artinya ada malaikat yang datang kepadaku dari Tuhanku yang maha mulia dan yang maha agung, kemudian berkata, seseorang dari umatku membaca sholawat kepadamu, Allah menulis 10 kebaikan untukmu, kemudian menghapus kejelekan dan daripadanya sebanyak 10, kemudian mengangkatnya 10 derajat, dan sholawat yaitu rahmat yang sama dikembalikan kepadanya, diterangkan oleh Ahmad. Jadi sholawat itu kesimpulannya seperti ini ya, kata Rasulullah itu, bahwa orang yang membaca sholawat itu, sholawat sekali itu adalah ditulis 10 kebaikan, dibalas oleh Allah 10 kebaikan, dan dihapus 10 kejelekan, dan diangkat 10 derajat. Nah, itu satu sholawat. Maka membaca sholawat ini adalah tidak ada halangan, artinya adalah sudah jelas mendapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita memperbanyak membaca sholawat. Ya itu ya. Kemudian bagi kawan-kawan, sedulur-sedulur semuanya ya, saya doakan yang sudah mendukung channel ini ya, sehingga channel ini adalah bisa berkembang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik, sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya, yang punya amanah cepat lunas, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anaknya yang soleh dan solihah. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian kawan-kawan yang minta doa ya, silahkan doa di kolom komen dengan apa itu membaca sholawat, membaca alhamdulillah terlebih dahulu, baru hajatnya. Ayo kita aminkan sama-sama, semoga hajatnya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya kawan-kawan, jangan lupa ya, kita selalu bersyukur. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun. Jangan protes dulu ya. Wong saya punya hutang banyak kok malah disuruh bersyukur. Ya tetap bersyukur ya. Karena kalau dihitung ya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, itu adalah tidak seberapa yang ujian itu. Nah, kemudian yang punya ujian itu ya tetap punya ujian, punya hutang ya tetap dibayar. Tetapi kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwa semua orang ya semua orang itu adalah mengalami ujian. Karena diciptakan oleh Allah di dunia itu memang seperti itu, diuji. Ya, siap sesuai dengan kemampuan. Allah tidak akan memberikan beban seseorang yang tidak mampu, tidak ada, semuanya. Ya kalau panjenengan dikasih ujian hutang itu karena mampu. Nah, dan itu karena mampu. Dan yang perlu diketahui satu, bahwa semua punya ujian menurut kemampuannya masing-masing. Ibarat penyakit itu semuanya punya, nggak usah bilang kawannya. Bilanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang kepada kawannya, karena semuanya itu sama. Ibarat penyakit, sampean penyakitnya di kepala, si A, si B penyakitnya di punggung, si C penyakitnya di tangan, si D penyakitnya di kaki, dan seterusnya, semuanya punya. Nah, sesuai dengan kemampuan. Tidak boleh yang punya penyakit di tangan tadi bilang, wah itu enak ya, kakinya tidak apa-apa, tidak. Karena sudah Allah adalah maha adil. Kemudian yang kedua yang perlu diingat bahwa
Seluruhnya yang ada di bumi ini tidak akan terjadi kecuali izin Allah. Allah sudah tahu bahwa itu memang takdir Allah. Memang diciptakan, memang diuji seperti itu. Ya, jadi bagaimana ya kalau mau naik kelas kok tidak ujian, tidak ada. Memang semuanya harus pakai ujian. Maka ya tadi harus mengerti bahwa memang itu takdir Allah dan tidak ada yang terjadi kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai kisah ya. Ada seseorang ini ya kembali ke terlilit hutang tadi. Ada seseorang yang punya hutang di bank, utang harian lah, artinya itu saya nggak mengatakan di bank apa, pokoknya utang harian. Suaminya ini juga punya hutang ya. Orang satu rumah itu tahunya punya tanggungan masing-masing. Suaminya ya punya hutang, istrinya ya punya hutang. Namanya orang punya hutang ya, itu memang tidak tenang, itu memang tidak sangat tidak enak. Maka kalau bisa adalah jangan punya hutang. Hutangnya itu adalah rutin, harus dibayar tiap hari. Bikin pusing memang ya. Jadi suaminya pun punya hutang. Ya, jadi istrinya pun punya hutang, masing-masing punya hutang. Keluarga ini mikir hutang ya, keluarganya jadi tidak tenang, saling menyalahkan. Kemudian akhirnya timbul kesadaran. Timbul kesadaran dia adalah menjual aset. Menjual aset dengan bertobat, dia tidak akan pinjam lagi. Kemudian dia adalah datang kepada seorang guru lah, punya guru, artinya itu punya orang tua ya. Bertanya bagaimana ini setelah dilunasi semua ya. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Kebunnya dengan tanah kaplingannya dijual semua untuk melunasi hutangnya. Kemudian kata Ustadz itu, kamu adalah memperbanyak sholawat sesudah sholat. Alhamdulillah dia memperbanyak sholawat, tetapi karena sudah tidak punya beban dan dia sudah yakin dia tidak akan mengulang lagi, tetapi kecanduan. Nah, beberapa tahun memang sudah tidak utang, akhirnya hutang lagi. Setelah dia terasa, loh, ini kok malah penyakit lama kok kambuh, kok malah mau memperbanyak hutang lagi. Lah akhirnya dia adalah menyadari dan berusaha. Berusaha jangan sampai seperti dulu itu. Maka dia sholawatnya dikencengin. Ya, sholawat itu masih ingat dia, kata kiai itu kemarin suruh baca sholawat. Nah, suruh baca sholawat, akhirnya membaca sholawat, suami istri membaca sholawat, sesudah sholat itu 1000, sehari semalam adalah 1000. Dan dikencengi juga sholatnya, dia juga sudah menjalankan sholat, sholawatnya semakin terus. Akhirnya dia sudah merasakan keajaibannya. Yang merasakannya bagaimana itu? Dia walaupun punya hutang, biasanya kalau belum membayar itu dia dimarah-marah karena sudah janji, sudah tanda tangan, dimarah-marah oleh penagihnya. Loh, Bapak ini bagaimana? Sudah janjinya, sudah tanggal ini, pokoknya dimarah-marah. Tetapi alhamdulillah setelah dia semakin kenceng membaca sholawat, yang nagih itu adalah tidak marah-marah. Pada suatu hari dia ketemu sama kawannya. Nah itu kalau di rumah saya itu sekarang alhamdulillah tidak marah. Kalau di rumah dia menjawab, kalau di tempat saya masih marah-marah.
Jadi dia sudah merasakan, dan walaupun dia punya hutang, itu adalah dia semakin tenang. Nah, keajaibannya dia tenang, yang menagih sudah tidak marah-marah, kemudian ada saja rezekinya. Pernah dia mau, asal dia mau membayar ya kalau lambat sekali 2 kali itulah ya wajar, asal dia mau membayar, alhamdulillah itu adalah ada uang. Nah, entah dari mana datangnya, adalah ada uang yang datang. Ada saja. Jadi dia semakin yakin kepada fadilah keberkahan sholawat. Pernah dia itu menemukan, ya pas kesulitan duit, dia itu menemukan uang di bawah tempat tidur. 150 alhamdulillah. Ya. Padahal dia itu sudah memang percaya bahwa itu adalah memang keajaiban, memang uang yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pernah juga dia adalah mendapat bantuan yang tidak disangka-sangka, dia lolos dengan UMKS apa itu loh namanya bantuan dari pemerintah, yaitu 1.200.000. Dapat saja rezekinya, semakin lancar, dan dia semakin percaya, semakin kuat selawatannya, semakin ditambah. Alhamdulillah, yang biasanya dia itu senang bercerita atau namanya cerita yang sama-sama itu ngerumpi sekarang adalah malah alhamdulillah dia berani bilang kalau kawannya ngerumpi itu nggak usahlah ngerumpi, malah berani dia nasihati orang yang ngerumpi. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka memang disebutkan bahwa orang yang membaca sholawat ini, kata hadis apapun masalahnya, itu adalah perbanyaklah membaca sholawat. Hadis yang berbunyi adalah man asarot ilaihi hajatuhu fal yufsir ilaihi minas sholat. Wahai umatku, kata Rasulullah, apabila kesulitan dalam kehidupanmu, perbanyaklah membaca sholawat. Kalau Habib Novel itu dia menyimpulkan apapun masalahnya selesai dengan membaca sholawat. Kemudian akhirnya dia semakin tidak punya hutang, dan keajaiban berkah-berkahnya adalah semakin dapat. Jadi sekarang orang itu sudah tidak punya hutang, dia tetap rajin sholat dan membaca sholawat. Yang dibacanya adalah sholawat Jibril yang berbunyi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau 1000 itu kurang lebih adalah 30 menit sudah selesai. Maka mudah-mudahan kisah yang pendek ini, kisah orang yang punya hutang akhirnya tidak punya hutang, dengan berkah sholawat ini, ayo menjadi motivasi, menjadi semakin percaya, istiqomah. Tidak banyaknya yang penting adalah istiqomah, dan kita perbarui niatnya. Artinya niat sholawat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya insya Allah sudah banyak merasakan, sudah banyak mendapat keberkahan. Ada saja jalan rezekinya itu, walaupun sebelumnya tidak ada. Kalau sudah perlu ada rezekinya itu alhamdulillah. Bagi kawan-kawan semuanya, sedulur-sedulur semuanya yang mau gabung ke grup Riyadhah, kami persilakan mengirimkan nama dan alamat. Begitu pula yang mau testimoni dikirimkan pengalaman mengenai sholawat. Jadi kemudian saya sampaikan, bagi kawan-kawan sedulur-sedulur yang ikut grup itu jangan daftar saja.
ya ikutilah jadwal. Terutama jadwal jamaahnya itu adalah sesudah Isya, kemudian jam 3 malam itu hanya seminggu sekali. Sesudah Isya itu kan masih bisa terjangkau. Ayo kita ikuti. Jangan banyak bertanya tetapi malah tidak ngikuti riadohnya. Ya, semoga yang terakhir hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kita tutup yaitu dengan doa kafaratil majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.